rasa abu-abu ya, ini bener nggak sih? Tapi sekarang aku sudah tahu, udah menurut aku 100% TV ini ada dalangnya. Begitu begitu Pak Polisi mengumumkan bahwa digaji itu si Restu itu dan lain-lain antara 6 sampai 7 juta. Kita bongkar Zanza. Nah, kalau aku sama Zanza, aku setuju. Aku setuju banget karena dia untuk bersuara itu bener. Nggak ada tuh makanya aku dari awal ketemu Zanza aku dukung dia karena Indonesia butuh orang-orang cerdas di dunia maya kayak Zanza. Dia ibaratkan gini ya, apa ya, dia ini ibarat pembalance berita sesat. Jadi orang-orang nggak tersesat. Kalau kita lihat dia itu selalu mengomentari di hal yang tidak populer. Karena semua orang itu berhak bela diri. Nah, ada orang yang kagak berani bela diri, diwakilin sama dia. Jadi kita itu nggak boleh kebiasaan menghakimi orang lain. Aku sampai mau ngomong sampai sekarang barbar begini, pengen mengungkapkan ke kalian semua bahwa dunia skincare ini sampai kita udah move finish nih, kami butuh Kak Fit yang selalu peka. Aku butuh kamu. Nah, sampai ke ujung ini, terakhir ini kita tutup dengan tertangkapnya buzzer. Kita harus pantau dan kita harus menyuarakan ke bapak-bapak polisi. Udah Pak Polisi, kalau memang sidang intens, untuk kali ini janganlah. Udah cukup aja perpolitikan yang kita banyak atensi. Ini keadilan. Jangan melukai hati masyarakat. Berapa banyak karyawan yang dirumahkan gara-gara sindik. Berapa banyak air mata yang mengalir dari orang-orang yang bisnisnya dihancurkan. Ada ibu rumah tangga, bisa jualan, jadi apa tuh namanya, jadi agen, jadi reseller, gara-gara dia ini semua hancur sehancur-hancurnya. Kalau pemerintahan kita semangatnya untuk menciptakan lapangan kerja, ini udah tercipta lapangan kerja dihancurkan sama si sindikat ini. Tolong banget Pak Polisi ya, jangan diatensi orang-orang yang menciptakan perbaziran ini. Secara mata batin saya tahu siapa dalangnya. Kalian juga pasti tahu netizen. Tapi kita himbau bapak-bapak penegak hukum ini, janganlah main atensi untuk kali ini. Biarkan tegak lurus. Walaupun misalnya nih si buzzer-buzzer yang ketangkap ini tadinya dipakai untuk politik. Dia dipakai politik itu untuk berbicara yang bagus. Ngebagus-bagusin sehingga orang mau memilih dia. Kalau ini dia oversight ya. Bapak-bapak Dewan yang terhormat, kalau memang benar ya ada yang memakai si Ferry and the Gang ini untuk perpolitikan, tolong kali ini jangan diatensi. Ya. Karena dia oversight. Kali ini dia menyerang harkat martabat rakyat Indonesia ya. Kesel aku nih. Menjadikan pengangguran banyak, skincare kita hancur. Yang menang sekarang malah skincare dari Korea, dari China, kita dijajah. Ya, kalau kalian Rolexnya matching. Aku lagi serius. Kalau kalian membela ini para penjahat perbazaran ini, kalian sama aja melindungi bapak-bapak yang terhormat. Coba nyingkah dulu kali ini. Jangan please kali ini, kalaupun si dalang memang harus salah, biarin dia salah, biarin dia belajar. Bersalah. Kalau dia sudah bisa menguasai dunia skincare, besok-besok kalian dikuasai sama dia, ya. Bapak-bapak yang terhormat. Maaf nih, menurut hati saya, menurut mata batin saya, dia lagi kasak kusuk minta atensi sekarang. Jangan ya. Kita mau ngapain? Kalau main. Aduh, gimana nih Zanzabella? Aduh, aku banyak yang ingin aku sampaikan kepadamu. Gitu. Jadi bapak-bapak ya, kalian harus pahami bahwa sindikat buzzer ini ada karena gagal memeras yang jumlahnya hampir 1 triliun. Kita bayangkan 1 triliun gimana? Orang korupsi 100, 200, 1 miliar, 2 miliar aja dibui, bapak-bapak ya. Tolong banget jangan kasih perlindungan untuk penjahat-penjahat yang menghancurkan skincare ini. Menurut mata batinku di badan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah bukan pemeras. Selalu siap, asik ya. Jadi pengen temenan sama Bu Fitri, ayo temenan.
Berarti polisi Republik Indonesia bisa diatensi-atensi begitu. Tidak semua ya, tidak semua, baik polisi, baik pejabat, baik siapapun, tidak semua oknum ya. Aku khusus ini ngomong yang kira-kira kepengen jadi oknum untuk melindungi penjahat. Jangan ya, karena aku meyakini masih banyak orang-orang jujur di Indonesia ini. Masih banyak polisi jujur, masih banyak pejabat jujur. Termasuk netizen-netizen yang ingin kedamaian dan keadilan di Republik ini. Kita mulai. Menurut aku kalau ini dibiarkan, ini akan bahaya di Republik ini. Jadi nanti apa? Indonesia tidak punya generasi cerdas karena sudah dibabat masih bos buzzer ini. Jangankan begitu, sampai orang yang ngasih informasi ke aku nih ya, yang udah gerah nih jadi anak buahnya si Ferry, bilang sampai anak pesantren aja dibayar untuk caci maki. Bayangkan guys, bayangkan orang yang lagi belajar agama suruh berbuat dosa. I like your style to make your enemy down. Apa masalahnya enemy aku itu stylenya kayak orang-orangan sawah semua ya. Setuju banget dengan statement Bu. Iya, harus setuju karena ingat ya netizennya, aku tidak punya kepentingan. Aku tidak punya aku punya skincare tapi untuk pelengkap klinik aku doang. Aku tidak merasa pernah bersaing dengan siapapun. Kalian bayangkan, di dalam dunia bisnis ini harusnya yang mempunyai saingan itu untuk memacu diri menjadi lebih baik lagi, bukan malah silau dengan orang lain berpikir gimana ya cara memenjarakan dia. Kan sini gimana ya caranya ya? Gila loh itu. Baru tahu nih ya, aku sepil sedikit ya. Baru tahu nih kalau si salah satu yang suka kasih Jumat berkah kepada buzzer ini, ternyata dia mengasih Jumat berkah nih ke yang ditangkap 2 ini. Ternyata dia juga yang disuruh menghancur oleh si Mahadalang. Makanya melek. Itu ngomong orangnya bahwa dia itu juga dulu pernah disuruh menghancur lu dan klinik lu. Kok lu sekarang jadi bergabung sama dia? Bangun yuk. Tersesat dia. Kaget aku, syok. Ternyata dulu ya skincare dia itu yang di black campaign terus dilapor-laporin polisi kemana-mana itu suruhan dia. Ngeri. Nah sekarang dia jadi dalang. Tunduk sama Mahadalang. Padahal si Mahadalang ini dulu ngancurin dia. Panas sampai otak aku. Panas. Coba deh melek. Coba kamu hidup adem ayem aja. Padahal dulu lagi ngedenger nasihat aku, selalu ada apa-apa cerita sama aku nasehatin. Kenapa silau ya? Karena ngelihat linknya itu gaul sama pejabat ini itu, foto sama pejabat ini itu. Nggak dianggap dia di situ. Nggak dianggap, malah dikatain OKB. Begitu memang OKB. Bener, beberapa orang yang aku tegur ya, ngapain sih main-main sama dia? Bahaya tahu dia ini koordinator ini nih orang macet. Sudahlah Kak, biarin aja namanya OKB. Gitu. Coba seandainya dia itu tahu di belakang itu, lu tuh digibahin. Vulgar. Aku mau Rolex kamu itu mana? Bagus banget. Gimana di sana pasti ini dingin banget ya? Tunggu netizen, aku lagi ngoceh-ngoceh tentang buzzer karena aku kepengen ini tuntas. Udah bosan ngelihat huru-hara skincare ini. Kepengen ini tuntas ya. Kira-kira dalangnya masuk nggak ya? Harus masuk lah. Bongkar rahasia, bongkar karena aku tuh orangnya nggak tahan pegang rahasia lama-lama, dikit-dikit aku sepil. Kalau kalian tahu nih, mata batin kalian tahu siapa yang aku maksud itu, kalian kasih tahu ya. Kalau kalian kasihan dan sayang sama dia, kalau dia itu adalah idola kalian, kasih tahu ya bahwa si Mahadalang ini pernah menyuruh si buzzer-buzzer ini untuk ngancurin dia. Jangan dibilang dia sudah minta maaf. Dia ternyata tidak seperti itu. Yang satunya malah yang jahat. Melek ya. Tetap aja dia jahat sama lu. Tetap
melek. Tidak ada pembenaran untuk orang-orang yang pernah dia masuk ke dalam rumahnya, dia bermain, bercengkrama di situ. Kena kan lo sekarang. Guys, bro. Pur Keira. Nanti mami transfer ya. Mau nyupir sendiri apa dianterin? Oke. Have fun, nak. Kasih tau mami kalau udah mau berangkat ya. I love you. I love you, bye. Anak aku guys mau nonton dia. Dicariin si Topeng. Alah, bacot bilang si Topeng. Aku komen tuh di feed dia. Aku komen di feednya Miha. Dia ibaratnya kayak ngegonggong, begitu aku balik ini aku bales, kabur dia. Nggak usah sok jago nyariin. Suruh dia masuk ke sini. Suruh live bareng sama aku. Tiba-tiba alus Bu Fit anaknya telepon. Iya, aku nggak berani guys ngomong begini di depan anak aku. Anak aku soalnya nggak pernah ngeliat aku live. Jadi aku makanya guys, surga itu di bawah telapak kaki ibu, karena anak itu harus ngikutin langkahnya ibu. Ibu kemana? Ini aku sebenarnya nggak mau banget nih begini nih, tapi kepala aku dibawa-bawa ya. Jadi aku sekalian deh. Senang banget lihat Kak Fitri ngomong sama anaknya. Iya, aku tuh sama anak aku itu udah jiwa raga aku banget. Aku nggak pernah seumur hidup anak-anak aku nggak pernah aku marah sama mereka. Kamu bisa tanya, nggak pernah ya. Aku kalau aku nggak suka dengan caranya, pasti aku tunggu momen yang tepat, kasih tahu baik-baik. Nanti mau sebelum tidur dia dengar kok. Pokoknya guys ya, jangan pernah kita sebagai ibu itu mengeluarkan kata-kata menyakitkan, karena itu akan membekas di hati anak. Apalagi main tangan. Jangan ya. Jangan ya. Nggak boleh kita marahin anak itu dengan kata-kata kasar yang kira-kira akan nyakitin hati dia. Itu membekas di hati. Misalnya, dasar lu. Tuh nggak boleh ya. Jadi kamu itu, mulut ibu itu kan, apa tuh namanya itu, mulut ibu itu kan seperti doa ya. Kalau kamu ngomong anak kamu tolol ya, nanti anak kamu tolol. Dan itu membekas di hati dan pikiran. Nggak boleh ya. Semua berawal sih. Setuju banget. Iya, nggak boleh marah sama anak. Bu, misalnya ketemu langsung dok, tip mau diapain Bu? Takut aku kayak ketemu setan guys. Kayak ketemu setan kali. Ih, takut. Aku sih entah aku pakai batu karena aku pikir takut ya, atau aku lari. Tapi kayaknya mendingan lari ketemu orang kayak begitu ya. bukan karena takut sama orangnya ya. Nggak ada, aku nggak ada takutnya. Takut ngelihat sifatnya kayak udahlah nggak bisa digambarkan ya si Sarno itu. Naira tambah cantik. Terima kasih Naira, lagi keseleo tangannya. Menski jatuh. Aku sedih. Itu fitnahan baru di TikTok, udah dijawab berkali-kali. Bu Irma udah datang? Coba timnya udah datang belum? Kalau udah mulai, saya harus pergi. Bu Irma udah siap belum? Enggak. Oh, belum datang. Ya sudah, kalau udah kumpul naik ke atas ya. Iya, nggak apa-apa. Terus udah main dimatiin. Aku kesel guys, kalau aku belum beres ngomong udah dimatiin. Iya, 3 anak aku. Udah di print belum yang harus saya pelajarin? Coba suruh naikin si Maman dulu biar saya baca-baca dulu. Ya. JPU Hong minta maaf ya. Bikinin saya kopi. Tuh aku mau nyuruh dia karena bukan job desk-nya, sama takut guys. Nah, daripada dia diem di situ. Pokoknya ya, ini JPU Hong ini lagi menyemangati Easy Mat. Ya kalian yang mau mukanya, karena muka dia juga jadi bagus pakai skincare Bu Henny. Nah, kalian beli ini si JPU Hong udah sematin nomor customer service itu, akhirnya di situ aja. Harus ini itu di bawah 100.000 tapi harus konsul dokter. Harganya di bawah 100.000 kan? Di bawah 100.000. Oh. Harga eceran teratas saja 60.000-an. Muka dia yang bukan dokter aja jauh mulusnya daripada muka si Samira ya. Nih aku sebut namanya.
muka Yani, JPU Hong itu, walaupun dia bukan dokter kecantikan dan dia tidak penjual skincare, nggak bopeng-bopeng kayak si Samira. Ya, makanya Samira ini ke klinik aku deh. Mungkin di klinik dia alat-alatnya kurang canggih. Di klinik aku ada alat yang untuk menyamarkan bopeng. Jadi dia nggak usah pakai bopeng lagi, ya. Nggak usah pakai, nggak usah pakai topeng lagi. Aku bisa membuat si Samira ini percaya diri dengan satu langkah aku kalau mau makeover si Samira ini ya, aku sembuhin dulu bopeng-bopengnya di mukanya itu ya dengan alat-alat canggih yang aku punya. Kedua, aku pasti perbaiki cara dia pakai baju. Aku pasti perbaiki cara dia pakai baju ya. Sumpah rudet. Pakai bajunya rudet guys. Gitu. Ya, pokoknya gitulah ya. Kenapa aku selalu nyenggol dia ya, karena dia juga seneng banget ngebahas aku kalau dia live. Kita mirroring guys ya. Ih, kasihan banget. Semoga social positif. Iya. Hati-hati Kak, Joker backingannya Jin Iprit. Makanya backingan dia itu aku bacain surat Anas aja pada kabur. Aku bacain surat Anas nih. Bener, kalau ketemu si Samira, aku mau ngapain? Aku mau angkat tangan, aku mau baca Kul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas gitu. Biar aku itu punya hati yang nggak takut kalau deket-deket orang seperti dia. Jadi kalau kamu bertanya, aku mau apa? Kalau ketemu si Samira, aku mau angkat tangan dan aku mau baca surat Anas. Nah, paham kalian? Coba baca artinya surat Anas. Kabarin aku. Aduh, maha dalang aku nah. Maha dalang aku nongol. Udah, kita sekarang ngomongnya baik-baik guys. Nanti aku dimarahin sama dia. Aku juga punya maha dalang. Bukan si terpidana doang ya. Maha dalang aku ini bener ngasih taunya. Kak, udahlah Kak, jangan begitu Kak. Bener kasih taunya. Sekalian, sekalian baca Yasin. Entar kalau udah ilahi itu dia. Baca ayat kursi, iya. Ayat kursi kepanjangan, takutnya dia keburu lewat, lari. Anas aja deh yang pendek. Kirimin Vimela si Joker. Coba tanya sama dia, mau nggak aku kasih baju Vimela sama tasnya? Mungkin dia agak berkelas kelihatannya. Rudet lihat bajunya. Kemarin aku lihat dia pakai, mohon maaf ya. Ini memang harus dikoreksi cara dia berpakaian. Udah tuh kalau pakai jilbab, pakai baju yang bener. Kalau dia nggak mau pakai, kalau dia memang masih mau memperlihatkan auratnya atau disamar-samarin auratnya, gak usah begitu. Pakai baju tangan segini, dalamnya pakai daleman kayak korset dipakai. Duh, udah rodet lah. Rodet kita kalau mau bahas si Sabinatan. Aduh, tuh pada nongol. Aduh, udah jaga hati-hati teman-teman aku udah pada nongol. Nggak bercanda, baju di waktu jadi saksi itu beneran nggak bercanda. Daster dia pakai ke dalam ke majelis hakim yang mulia. Astagfirullahalazim, ya Allah. Padahal uang-uang dari review-review itu banyak loh. Dia beli Gucci aja maka beli ya kalau dia mau ikut-ikutan apa namanya flexing, ya. Astagfirullah banget sih Samira ini kalau pakai baju. Baju-baju bekas aku deh kalau nggak bagus-bagus. Tapi kecilin dulu badannya ya, biar muat. Ibu Radu. Amburadul. Iya, ini kan kata kalian. Emang dia amburadul pakai bajunya. Ya kasihan yang orang-orang udah pakai hijab, bajunya santun-santun, bagus, enak di mata. Udahlah ya. Kadang-kadang kita tuh agak keblinger sama pakai baju dia itu. Bener-bener ngakak. Bebas ngakak ya. Emang dia patut di ngakakin. Aku sih nggak apa-apa loh jadi fashion style dia walaupun dia benci sama aku. Dia kalau mau nanya, mau beli baju, tanya ke aku deh. Kira-kira pantas atau tidak. Walaupun aku bukannya, bukan fashion stylist. Insya Allah ya. Selera aku tuh agak mendingan daripada selera dia. Bener. Siapa yang salah lapak? Si Citra mana nggak kebaca sama aku. Mia Susanti. Nah bener mention deh. Mention dia kalau kemarin kan nggak apa tuh dia bilang. Nggak takut. Ya nggak ada juga yang mau lu takut sama aku. Aku nggak sudi ditakutin sama orang
orang kayak dia ya. Ya kalau Joker mah karena posisi dia sekarang lagi jadi Joker ya. Kafit kalau menghina nyelekit. Mirroring guys, ya mirroring. Makanya jangan mau, kalau nggak mau dibales, kalau nggak siap dibales dengan hinaan aku tuh jangan ya. Terima kasih Sapkil. Joker kiblat pasiennya badut Dufan. Iya kali ya. Bisa. Aha, Citra, lu aja dulu sana cobain. Cobain apa Aisyah? Dapat free pensil alis. Nah iya, kalau aku mah jualan, ada yang mau beli, memang bagus, sabun cuci muka aku beli. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Aku sudah punya customer sendiri, jadi nggak perlu ngancur-ngancurin orang, nggak perlu ngoyo-ngoyo. Udahlah, orang yang punya taste, orang yang tahu selera, orang yang tahu produk itu bagus atau tidak, itu orang-orang tertentu ya, bukan orang-orang FOMO. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Aku disuruh telepon Mahadalang aku. Ada apa nih? Jangan marahin ya. Yan, ayo Bu Irma, saya jam 12 harus meeting loh. Udah ya netizen ya, aku kasihkan. Pokoknya ya kalian yang mau sembuh mukanya dari skincare abal-abal, kalian coba download nanti atau tanya ke EasyMed, ini nomor teleponnya. Kalian juga yang punya skincare yang bagus, skincare-nya ikutin prosedur, silahkan DM aku, nanti aku bantu untuk promosikan. Oke, salam sehat, salam waras. Apa tuh kalau si Joker itu salam apa ya? Jangan ikut-ikutin salam dia lah. Salam orang gak waras. Pokoknya kita pantau, kita ikutin terus proses keadilan yang sedang Bu Heni Sagara laporkan di Cyber Bandung ya. Kita pantau biar apa? Biar dunia maya aman, biar dunia usaha aman dari serangan-serangan buzzer-buzzer yang gak ada akhlak ya. Wassalam.